Kurniasari dari TBI 5B akan menerangkan hasil rancangan profil bahan ajar dan bedah kompetensi yang telah saya kerjakan. Jadi yang pertama, judul bahan ajar yang akan saya kembangkan adalah materi pendamping kegiatan belajar peserta didik Bahasa Indonesia SMA kelas 10. Kemudian keunggulan bahan ajar yang saya kembangkan dibandingkan dengan bahan ajar sejenis yang pernah ada, yaitu yang pertama, pembahasan mengenai pengertian anekdot lebih singkat dan jelas. Kedua, memberikan materi yang lebih mudah dimahami. Ketiga, memberikan tampilan yang menarik untuk dipelajari agar siswa tidak bosan belajar. Dan yang selanjutnya, memberikan contoh yang tidak rumit namun tetap sesuai dengan karakteristik contoh anekdot. Kemudian memberi latihan soal sesudah pembahasan materi. Kemudian memberi pembahasan setelah pengumpulan tugas. Untuk bentuk bahan ajar yang akan saya kembangkan, saya memilih bentuk audiovisual, di mana nanti saya menggunakan PowerPoint yang berbentuk video dengan diberi tampilan wajah pendidik yang menerangkan materi yang telah dibuat dengan PPT. Kemudian, pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks yang akan saya kembangkan, yaitu teks anekdot. Pengertiannya adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan yang mengandung kritik. Anekdot biasanya bercerita mengenai orang dan berdasarkan cerita sebenarnya pada kehidupan nyata yang terjadi di masyarakat. Kemudian struktur dari teks anekdot yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak itu adalah bagian pertama dalam paragraf yang berperan dalam menggambarkan isi teks. Yang kedua, orientasi yang merupakan bagian awal menunjukkan kejadian, permulaan, atau latar belakang peristiwa tersebut terjadi. Kemudian ketiga ada krisis, bagian yang terjadi masalah atau kejadian-kejadian. Keempat ada reaksi, cerita yang menjelaskan tentang penyelesaian sebuah masalah. Kemudian ada koda, koda ini adalah bagian akhir yang memberikan sebuah kesimpulan. Kemudian ciri kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja yang menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau pekerjaan, misalnya menulis, membaca, dan berjalan. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Ketiga, menggunakan kalimat tanya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Keempat, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Kelima, menggunakan kalimat seru. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Nah, selanjutnya ini ada indikator kegiatan dan rubrik penilaian pembelajaran dari kompetensi dasar teks yang saya kembangkan, yaitu teks anekdot. Indikatornya KD 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 4.6.1 indikator yang pertama menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang kedua, mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Ketiga, menanggapi teks anekdot yang telah disusun. Dan yang keempat, merevisi teks anekdot yang telah disusun. Langkah kegiatan pembelajaran dalam kelas selama 2 jam pelajaran KD.6 ini yang pertama pendahuluan, yaitu mengucapkan salam, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian pendidik memusatkan perhatian dengan bertanya, apakah sudah mencari referensi contoh anekdot selain yang di buku. Kedua, apakah kalian sudah paham dengan struktur dan kebahasaan teks anekdot? Setelah itu, guru memberikan menjelaskan sedikit teknisi penugasan yang akan dikerjakan nanti. Kita masuk ke kegiatan intinya. Yang pertama,
pendidik memberi penguatan dulu kembali mengenai materi, struktur, dan kebahasaan teks anekdot melalui proyektor yang telah disiapkan. Kemudian pendidik dan peserta didik mengamati dan mendeskripsikan bersama struktur dan kebahasaan dari contoh yang ditayangkan. Kemudian pendidik membuka sesi tanya jawab mengenai pemahaman peserta didik, apakah sudah benar-benar paham atau masih ada yang perlu ditanyakan. Nah, kemudian masuk ke intinya, penugasan ini saya menggunakan metode make a match. Jadi itu membagi kelompok. Nanti satu kelompok memegang kartu yang berisikan tentang soal, kemudian satu kelompok lagi memegang kartu yang berisikan tentang jawaban. Jadi nanti mencari pasangan satu sama lain. Begitu. Jadi seperti ini, memberikan tugas peserta didik untuk membagi dua kelompok. Pendidik memberikan selembaran berisi satu contoh teks anekdot. Kemudian di kartu hijau itu berisi tentang soal, dan kartu kuning berisi tentang jawaban. Pendidik memberikan arahan tentang sistem permainannya seperti apa. Begitu. Siswa beserta kelompok mulai mencari pasangan yang mempunyai kartu soal yang cocok dengan kartu jawaban yang mereka miliki dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pendidik meminta siswa menempelkan hasil kerjanya di kertas manila yang sudah tersedia di papan tulis. Kemudian siswa diminta mempresentasikan hasil kerjanya dan guru memberi penguatan terhadap hasil presentasi kerjanya. Setelah ditanggapi juga oleh siswa lain. Kemudian kesimpulannya, di bawah bimbingan pendidik, siswa menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Itu dilakukan selama 60 menit. Nah, kemudian di kegiatan akhir penutup, siswa dan pendidik melakukan evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Hanya dengan lisan saja, dengan pertanyaan-pertanyaan yang singkat. Kemudian pendidik melakukan penilaian, kemudian pendidik menjelaskan sedikit rencana pembelajaran di pertemuan selanjutnya itu seperti apa. Kemudian ditutup dengan salam dan berdoa. Itu dilakukan selama 15 menit. Lalu di rubrik penilaian, yang pertama saya menggunakan instrumen penilaian sikap. Jadi seperti ini tabel yang akan saya buat untuk penilaian sikap. Ada waktu, nama, kejadian, atau perilaku yang dilakukan oleh siswa, sikapnya seperti apa, dan jika ada yang kurang baik, tindak lanjutnya seperti apa juga. Lalu instrumen penilaian aktivitas. Jadi setiap siswa nanti juga dinilai aktivitasnya dalam berkelompok. Apakah mereka bertanggung jawab atas kelompoknya, apakah mereka disiplin, jujur. Ini ada keterangan kriteria dari baik, kurang baik, sedang untuk siswa. Nanti tinggal dijumlah saja skornya. Kemudian ada instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan. NIKD, indikator, materi, instrumen, soalnya juga. Ini rubrik penilaian penugasan make a match tadi yang berkelompok, mencari kecocokan. Sudah dikategorikan juga, skornya maksimal ada 100, jadi kecocokan atau kebenaran kartu soal dan kartu jawaban skornya 60. Memahami permainan make a match-nya 20. Kecepatan mencari pasangan juga dinilai sebesar 20%. Jadi nanti dimaksimalkan skornya 100. Lalu rubrik penilaian keterampilan. Ini memahami struktur dan bahasa dalam teks anekdot, skornya 70 hingga 100. Kedua, kurang memahami struktur dan bahasa dalam teks anekdot, skornya 40 sampai 70. Nah, sudah. Itu tadi adalah penerapan indikator dan juga rubrik penilaian dan sebagainya dari tugas merancang bahan ajar yang telah saya kerjakan. Mohon dikoreksi kembali dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.